Sahabat Lentera Sabda yang berbahagia, kembali kita berjumpa dalam Lentera Sabda di hari Minggu tanggal 21 November 2021. Hari ini kita memasuki pekan terakhir dalam kalender liturgi kita, dan bertepatan bersama dengan Gereja Semesta kita merayakan Hari Raya Yesus Kristus Raja Semesta Alam. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dalam setiap perjalanan pasti ada saatnya di mana kita berefleksi. Dalam setiap proses pasti kita akan masuk dalam evaluasi. Demikian juga pekan ke-34 saat ini kiranya menjadi saat yang tepat untuk kita bersama berefleksi, melihat perjalanan 1 tahun yang telah kita lalui. Minggu depan kita sudah memasuki masa Advent yang pertama. Maka di saat kita merayakan Hari Raya Tuhan Yesus Kristus Raja Semesta Alam, kita diajak untuk merenungkan Injil Yohanes yang berkisah ketika Yesus akan menjalani masa sengsaranya, perjalanan sengsaranya di kayu salib. Pilatus sempat mempertanyakan apakah dia sungguh seorang raja, dan dengan tegas Yesus pun mengatakan bahwa dia berasal dari kerajaan yang bukan dari dunia ini asalnya. Kerajaan Yesus bukanlah kerajaan yang sementara, tetapi yang kekal. Kerajaan Yesus bukan dari dunia ini. Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia, untuk meraja di hati kita yang beriman kepadanya. Maka dalam perjalanan 1 tahun yang telah kita lalui, marilah kita menyadari apakah kita sungguh sudah menjadikan Yesus itu Raja di dalam hidup kita, yang bersemayam di dalam hati kita. Sudahkah kita menjadi hamba yang rendah hati, hamba yang baik? 1 tahun masa pandemi yang kita lalui terakhir ini, kita mengalami bagaimana situasi pandemi berada pada titik puncaknya dan berangsur-angsur semakin mereda. Bagaimana secara iman kita bertumbuh, berproses di dalam masa pandemi ini? Sudahkah kita dengan rendah hati mengakui bahwa kehidupan dunia ini bukanlah kehidupan yang kekal? Kebahagiaan di dunia ini bukanlah kebahagiaan sejati yang ingin kita peroleh. Sudahkah kita juga berserah bahwa tanpa belas kasih Tuhan kita tidak berdaya dengan segala ketakutan-ketakutan yang kita alami di masa pandemi? Akankah kita menjadi korban? Bagaimana ketika kita mulai dengan mobilisasi pergi ke tempat yang lain, akhirnya kita mendapatkan giliran untuk mengalami infeksi karena virus corona? Bagaimana kalau saya harus kehilangan saudara atau keluarga karena virus corona? Pastinya banyak sekali kekhawatiran, ketakutan yang kita alami. Bahkan mungkin kebosanan ketika kita harus mengalami atau mendapatkan pelayanan Ekaristi melalui online. Tentunya kita berada pada kenyamanan, tetapi juga kita merindukan tubuh dan darah Kristus sendiri secara langsung
kapan kita bisa menerimanya? Dan bersyukur saat-saat ini gereja sudah membuka diri untuk memberikan sakramen Ekaristi sekalipun dalam keterbatasan yang masih ada. Tetapi marilah kita bersyukur atas apapun yang harus kita alami, proses apapun yang harus kita jalani. Semoga semuanya tetap menjadi berkat yang luar biasa bagi kita. Yesus datang ke dunia ini sebagai Raja, bukan untuk berebut kekuasaan, tetapi menawarkan perdamaian. Bukan ingin mencari kesenangan, kejayaan di dunia ini, tetapi kebahagiaan yang abadi. Yesus datang bukan untuk mencari keributan, tetapi ketenangan. Maka marilah kita pun sebagai hambanya yang setia, kita pun menawarkan kepada dunia, mengisi kehidupan kita dengan berbagi sukacita, berbagi cinta kasih, dan juga membawa kedamaian bagi siapapun. Semoga berkat Tuhan melimpah untuk kita semua.